Hibis Fantasi dituding melanggar aturan tata lingkungan dan izin lahan serta dianggap sebagai penyebab banjir bandang di kawasan Puncak, Jawa Barat. Lalu sebenarnya seperti apa duduk permasalahannya dan apakah Hibis Fantasi ini benar-benar melanggar aturan alih fungsi lahan? Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik yang sudah tergabung bersama kita secara virtual saat ini. Selamat petang Pak Hanif. Selamat petang, Mas Habib Wijaya. Ya, Pak Hanif, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Petang. Pak Hanif, ini kemarin sempat jalan-jalan ke Puncak ya Pak ya? Ya, dalam rangka melaksanakan tugas yang Iya, dilakukan Menteri. kita memantau perjalanan Bapak ke Puncak. Apa aja nih Pak yang sudah didapati di kawasan Puncak sana sejauh ini Pak? Mas Habib Wijaya, terima kasih. Sejak kejadian banjir tanggal 2 Maret yang kemudian menimbulkan bencana korban jiwa, tentu menjadi tugas Menteri untuk melakukan evaluasi terkait dengan landscape yang ada di lokasi penyebab banjir. Jadi sebagaimana kita ketahui, banjir di Jakarta dan Bogor disumbang dari daerah aliran Sungai Ciliwung. Nah, Ciliwung ini memiliki daerah aliran sungai seluas 38.500. Kemudian dari 38.500 itu, maka 15.000-nya merupakan daerah hulu. Daerah hulu, kemudian sisanya menyempit sampai ke Jakarta sepanjang 126 km. Jadi landscape-nya ini cukup unik ya. Jadi dari tempat kita hulu itu 1.300 meter di atas permukaan laut, Jakarta min 4 meter. Jadi slope yang demikian miring memudahkan sekali bencana terjadi, dan ini benar-benar terjadi. Sehingga Menteri melakukan evaluasi terkait dengan tata guna lahan yang ada di bagian hulu. Bagian hulu ini sangat sensitif. Bagian hulu ini tersusun dari batuan beku luar dan piroplastik yang sifatnya sangat rentan terkait dengan erosi. Kemudian bagian hulu ini sebenarnya masih berada langgeng karena ada hutan pegunungan. Hari ini hutan pegunungannya sudah berkurang jauh. Bahkan berdasarkan tata ruang dari 15.000 itu telah dirubah menjadi tata ruangnya menjadi pertanian dan pemukiman seluas 8.000 hektar. Tentu hampir separuh yang harusnya hulu itu merupakan hutan semua karena sifat landscape-nya demikian, ternyata telah sebagian berubah menjadi peruntukan lain selain hutan. Kemudian dari tutupan hutannya juga dari bagian hulu yang 15.000 hektar yang harusnya benar-benar berhutan itu telah berubah, hutannya tinggal 23%. Sisanya merupakan daerah terbuka dan areal terbangun. Nah, salah satunya areal terbangun yang tadi didatangi oleh Bapak Gubernur yaitu Hibis Fantasi atau Jaswita yang menempati di daerah hulu dan memang berada di batang daerah aliran sungai. Jadi ini ada di badan air, sehingga menurut kami ini sangat berpotensi menjadi penyebab terjadinya bencana. Hari ini Menteri Lingkungan Hidup telah melakukan pengawasan lingkungan dan memberikan segel pengawasan lingkungan. Pengawasan lingkungan akan kami perdalam dengan kajian-kajian ahli dan bukti-bukti laboratorium terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan untuk sampai pada kesimpulan apakah kondisi ini benar-benar berkontribusi cukup serius yang menyebabkan bencana banjir dan korban jiwa, sehingga kepadanya dapat dituntutkan pidana, kemudian perdata dan paksaan pemerintah untuk melakukan pemulihan dan pembongkaran bangunan. Saat ini tahapan ini sedang kita lakukan. Tidak terkecuali juga ada 33 tenan yang lain yang saat ini juga kami lakukan kajian yang sama. Prinsip kata bahwa pada daerah hulu memang benar-benar difungsikan sebagai daerah resapan air, tidak boleh untuk diganggu untuk yang lain karena landscape-nya yang unik dan mudah terjadi erosi, kemudian bentuknya kerucut, dan kemudian di bawahnya hiduplah 31 juta jiwa masyarakat Indonesia di Jabodetabek ini, sehingga kelangsungan, kelestarian bagian hulu ini menjadi penting untuk menjadi sistem penjaga bagi kehidupan di bawahnya, mulai dari Jakarta, Depok, Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor. Baik Pak Hanif,
Tentunya kita mengapresiasi ya Pak ya langkah dari pemerintah Jawa Barat ini langsung melakukan penyegalan ataupun alih fungsi lahan terhadap objek wisata yang tidak memenuhi aturan ataupun perizinan yang telah diberlakukan. Tapi Pak, kalau kita bisa mengkaji lebih dalam lagi, sebenarnya kesalahan ataupun miss yang terjadi saat ini sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Apakah dari sumber daya manusianya yang melakukan pelanggaran atau ada oknum-oknum tertentu, atau justru sebenarnya dari aturan dan regulasi yang memang sejauh ini masih belum disounding ataupun didapatkan secara jelas oleh pelaku usaha ini, Pak? Sebenarnya aturannya sudah konkret, mulai dari mekanisme persetujuan lingkungan, kemudian kesesuaian lokasi. Kita sedang dalami sebenarnya masalahnya ini sebenarnya di mana? Karena tentu kita tidak bisa langsung mengopinikan ini, karena ini bicara di depan publik. Kami mohon izin untuk mendalami lebih dahulu. Namun regulasi tata laksana dari persetujuan lingkungan ini sudah sangat cukup detail, dan long komplit, sehingga kalau ada penyimpangan nanti bisa kita temukan. Jadi kami mohon izin karena ini bicara di ruang publik, kami sedang melakukan pendalaman lebih lanjut. Tetapi bahwa tata guna lahan ini memang harus mengikuti kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Tentu tidak boleh daerah-daerah hulu ditempati bangunan-bangunan yang masif, karena berkontribusi pada bencana yang akan mungkin timbul di bagian hilir. Ini prinsip dasar pasti semuanya kita paham. Kemudian secara tata laksana, dokumentasi dari proses perizinan sudah diatur dengan rigid, di mana kewenangan provinsi, di mana kewenangan kabupaten kota, dan mana yang menjadi kewenangan menteri. Sehingga sepertinya kalau ini ditaati dengan tertib, tentu tidak ada perlu yang dilanggar. Nah, ini kita sedang dalami kenapa kok bisa ada bangunan-bangunan seperti ini di daerah yang sejatinya harus menjadi daerah resapan air yang sangat penting buat mendukung ekosistem di bawahnya, yaitu Depok, Bogor Kota, Bogor Kabupaten, maupun daerah khusus Jakarta. Baik, Pak Hanif, kemarin dalam perjalanannya ke Puncak tentunya menemui banyak kawasan wisata baru ataupun kawasan wisata yang sudah lama, ada juga bangunan villa seperti itu, Pak. Apakah dari sejumlah tempat ini Anda menemui semuanya sudah melalui mekanisme analisis mengenai dampak lingkungan, Pak? Ya, kami sedang melakukan pengkajian mendalam terkait dengan bangunan-bangunan fisik yang memang menyita tanah ruang yang cukup besar. Semisal yang digunakan agrowisata, rest area, kemudian ada lokasi adventure, bahkan ada resort-resort mewah yang ada di situ. Ini menjadi tugas kami untuk melakukan pendalaman, verifikasi lapangan. Hari ini tim kami sedang di lapangan. Saat ini yang masih terdapat ada 33 yang kebetulan karena berada dalam satu landscape, yaitu di dalam HGU PTPN 1, ini sedang kami dalami karena memang dokumennya kami nyatakan masih tidak benar, tidak memenuhi kaidah persetujuan lingkungan yang benar. Dan di samping itu kami juga akan mendalami lokasi-lokasi lain yang memang telah nyata kelihatan secara fisik maupun berdasarkan kajian citra satelit yang kami miliki. Kami akan serius untuk mengembalikan fungsi das bagian hulu dari Ciliwung ini untuk menjadi tempat imbuhan air maupun tempat resapan air yang mendukung kehidupan di bawahnya. Ini menjadi sangat penting karena di bawahnya ada 31 juta jiwa ini di sana. Kalau kita nggak hati-hati, setiap tahun akan ada korban ini, bahkan mungkin bisa lebih besar. Pak Hanif, tadi Anda juga sempat membahas mengenai citra satelit di mana ini menjadi salah satu acuan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk memetakan bagaimana daerah resapan air di kawasan Puncak khususnya. Nah, Pak, terkait dengan resapan air atau kawasan hutan sendiri sebenarnya terkait dengan komposisinya, bagaimana sih Pak aturannya? Kemudian apakah sejauh ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kawasan Puncak khususnya? Ya, Puncak ini sebenarnya kondisi tutupan lahannya cukup memprihatinkan kita. Di bagian hulu das yang seluas 15.000, jadi das Ciliwung ini seluas 38.500, maka 15.000-nya merupakan bagian hulu. Jadi kalau kita gambarkan itu mirip corong ya, corong kemudian mengecil ke bawah. Nah, ini corong yang gede ini ternyata tutupan lahannya sudah tidak berhutan, jadi hanya tinggal 24-23%.
Harusnya bagian hulu ini wajib 100% itu harus dalam bentuk pepohonan. Nah, ternyata posisinya di bagian hulu saja ini tinggal 23%. Bagian hilir dan tengah makin aja itu semakin hanya pemukiman dan tidak ada pepohonan yang mampu mengatur hidrologi dari air ini, sehingga potensi bencananya cukup besar, apalagi pada saat bicara climate disaster ini, di mana volume air hujan semakin tinggi. Katakan kejadian kemarin tanggal 2 itu tercatat hujan itu di daerah tersebut mencapai 124 mm pada hari itu. Artinya kalau kita kalikan 15.000, sejatinya ada 18 juta meter kubik air turun pada hari itu saja. Kalau mulai tanggal 28, totalnya hampir 45 juta meter kubik air turun pada landscape itu. Sehingga kita bisa bayangkan begitu tidak ada pepohonan yang kemudian mengatur hidrologi, maka akan menjadi airan permukaan yang bisa membawa apapun, membawa bencana kepada kehidupan di bawahnya. Jadi ini kondisi hulu dari Das Ciliwung ini sungguh sangat riskan, sungguh sangat serius, dan kita harus dengan sangat hati-hati untuk kemudian memulihkan kembali. Mudah-mudahan dengan upaya kita bersama mampu menjaga kualitas kehidupan di bawahnya, dari Depok, Jakarta maupun Bogor yang ada di bawah dari bagian hulu Das Ciliwung ini. Ya, Pak Hanif, kemudian tadi ada sempat menyinggung mengenai daerah resapan ini sebenarnya memang tidak seharusnya ada bangunan yang berdiri di sana. Namun nyatanya saat ini kita menemukan sejumlah bangunan yang mengalihfungsikan daerah resapan air ini sebagai tempat wisata misalnya. Apa sebenarnya evaluasi yang dipelajari oleh Dinas Kementerian Lingkungan Hidup di sini? Jadi kita sedang mempelajari dengan betul seberapa besar baku mutu kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkannya. Sejauhnya kita sudah punya formulasi untuk menghitung seberapa besar kerugian lingkungan atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Hari ini dengan verifikasi lapangan yang awal, maka kami menetapkan daerah ini harus di dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah kami penuhi semua unsur-unsur untuk pembuktian, kami insya Allah akan meningkatkan dalam status penyidikan. Dengan demikian, maka harus ada yang bertanggung jawab terkait dengan kerusakan di bagian hulu ini. Kita tentu akan melakukan sama kepada seluruh tenan-tenan atau bangunan-bangunan fisik yang seharusnya tidak berada di bagian hulu ini. Karena bagian hulu ini yang cuma 15.000 hektar ini ternyata menanggung beban kehidupan bagi kehidupan di bawahnya yang cukup banyak. Baik, Pak Hanif, kita harapkan semoga koordinasi lintas sektoral bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup ini dapat terjalin dengan baik agar permasalahan ini dapat teratasi sesegera mungkin. Terima kasih Pak Hanif telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Petang. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat Pak.